Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teori strategikal strategi ugly win. Bagaimana sih cara mendapatkan strategi untuk ugly win? Ugly itu adalah menang jelek. Menang jelek itu apa? Menang tapi main jelek. Di sini kita misalkan lawannya kuat, kita menang jelek. Jarang pegang bola. Misalkan kita posisi 20%, lawan 80% atau 20%, 25%, nggak apa-apa. Yang penting ugly win, yang penting menang kan. Di sini kalian harus belajar tentang ugly win. Apa sih ugly win? Kalian menang dengan cara posisinya 10%, tetapi lawannya 90%. Nggak apa-apa 90%. Saya aja pernah memakai ini ke internet, akhirnya memuaskan, menang terus. Walaupun hanya 1-0, 1-0, 1-0, menang terus. Jadi kalian menang, cara menangnya ugly win, ugly win. Jadi saya nulis itu di diary saya. Cara yang gimana cara itu. Posisi 10% nggak apa-apa. Yang penting menang. Jadi diserang Winter, diserang dipegang bola, dia skill, biarin aja skill nunjukin, mau di kalian apa kita kap gabung itu mau 90% nggak apa-apa, yang penting pada akhirnya Inter di kolom, di papan kolom gitu, semua Inter menang 1-0, misalkan 2-1, 3-2, nggak apa-apa, nah tipis nggak apa-apa, yang penting Inter menang situ, yang penting kita menang. Nah saya udah sampai situ, sejauh itu kerja keras saya udah benar-benar wow. Kesimpulannya ya udah, yang penting menang, ugly win. Selama saya jadi fan Internya, yang penting win. Everything yang saya pikirkan di kepala saya adalah win. Bagi how money, how why to be win in this world, ya. How why to be win in this competition, in football competition. Nah, itu yang saya pikirkan. I think what is every day win. No win bad mood, no win sad, no win set cry, no win ya udah hampa, no win Sam. Nah, bagaimana ya kita dapat ugly win? Ugly win itu adalah suatu permainan jelek tapi diterapkan di permainan sepak bola udah boleh. Saya pakai parkir bos, sudah pernah. Jose Mourinho parkir bos, saya fan dari Inter 2002. Jose Mourinho 2010 udah ada. Sini kalian harus belajar tentang ugly win, ya. Ugly win itu suatu ya pola yang memainkan pola strategi untuk memenangkan perang bola ini. Saya di sini perang bola, saya anggap perang itu sama semua rival Inter, AC Milan, Juventus di Serie A, ya kan. Sekarang Napoli, saya anggap perang, ditulis di diary saya anggap perang mereka musuh saya selamanya, pokoknya begitu, sampai saya segitunya saya dan ingin membantu Inter sampai segitunya. Itulah saya, ya kan. Jadi kalian kalau mau niru apa yang saya omongkan itu apa, malah saya pernah ngata-ngatain mereka kayak merda itu kan merda, saya ngatain mereka cuma merda. Terus merda itu ya emang sudah begitu sepak bola emang kodratnya begitu. Kenapa seru, kenapa excited antara kita semua, ya kan, karena banyak fan yang seru gitu. Saya ikut aja, ya. Saya bukan hanya pengikut, saya ikutnya yang seru-seru, nggak mau ikut yang nggak seru. Saya emang gitu sifat saya, karakter saya mungkin dari kecil. Saya nggak mau ikut yang populer, saya mau yang populer, walaupun susah saya kejar gitu. Nah, sekarang saya fokus di sini, misalkan saya lagi bikin YouTube ini kan, saya agak fokus bikin bola, ya kan, nggak pernah mikirin yang lain, ya kan. Di sini sekolah saya udah nggak sekolah, jadi bisa fokus ke sini, ya. Kerjanya cuma kerja gampang lah, kerja pengusaha tuh gampang lah, kayak cuma ngurusin doang. Di sini kan harus tahu, sini sepak bola namanya ugly win, strategi biar menang di ugly win. Bagaimana sih ugly win terjadi di tim kalian, di favorit kalian, misalkan kalian membantu tim favorit kalian, ya kan. Bisa saya agak-agak ke alay pro Inter, ya. Sini ya saya ngomong pro Inter. Kalau kalian nggak suka, terserah kalian, boleh suka boleh enggak, ya kan. Kalian fan Milan, Juve, boleh praktek kalau kalian mau, ya kan. Nah, sini kalian bisa lihat YouTube saya, ya kan. Saya ini netral aja, tapi saya ke Inter, ya. Saya suka Inter gitu. Sini kayak pikir kalian sama saya musuh, secara kalian musuh di mana? Musuh sebagai sepak bola, ya. Sepak bola saya anggap itu musuh, enemy kalau di Inggrisnya, ya kan. Semua rival Inter seperti Manchester United, Chelsea, City, Juventus, AC Milan itu emang musuh. Itu sepak bola begitu, itu jujur dalam hati kita semua begitu, ya kan. Kita nggak suka sama tim yang lain kecuali tim kita sendiri yang kita sayangi, ya kan, kita cintai, ya kan, kita
apa namanya, kita lukan ya kan, kita favoritkan. Saya anggap Real Madrid musuh, Barcelona musuh, semua musuh ya kan, semua yang kuat-kuat Bayern Munchen ya kan, Dortmund tuh kuat ya musuh, Atletico Madrid musuh ya. Saya anggap tulis saya di diary saya anggap musuh semuanya. Jadi kalau saya ketemu ya pasti saya feeling nggak bagus sama saya, bisa dipukul atau apa itu nggak tahu ya, itu insting saya makanya begitu, karena saya nggak mau dekat-dekat sama orang-orang yang beda tim jagoan sama saya. Jadi saya dekatnya sama Ichi Jakarta, misalkan Ichi Inter klub Indo itu ada tuh, saya pernah gabung ke fans Merah Juri Interklub Indo Jakarta, Interklub Bekasi, saya nobar di sana, di Bekasi, di Jakarta, di Cibubur, Interklub Cibubur. Saya pernah tuh, saya satu hati karena saya anggap mereka ya satu hati gitu, sama-sama fan Inter gitu. Jadi feeling insting mereka ke saya tuh bagus, itu bukan bukan jelek kayak tim-tim lain, itu bukan. Nah, karena emang bola tuh jujur kalau di Indonesia tuh emang populer ya kan. Jadi harus jujur, kita ngomong apa adanya ya kan, nggak bisa ngomong ya apa namanya bohong-bohong gitu lah. Jujur dari kita ngomong, keluarkan yang luapkannya dengan semangat, kita luapkan apa yang kita suka, bicarakan kepada teman-teman kita ya jujur. Kalau misalkan yang suka ya sudah, bisa berantem, bisa apa, bisa fight, bisa brawling gitu, itu sepak bola itu. Malah bayangin kalau di Persija Viking bunuh-bunuhan, malah sampai parah itu kan, situ sepak bola. Jadi kalian harus tahu Aremania semua bola itu saling pukul-pukulan udah biasa. Itulah ada artnya, mungkin bukan artnya ya, itu sepak bola bukan kayak antusiasme begitu sampai segitunya kita semua. Ya semua cowok kuat atau cowok yang masa kuat, masa fan Persija, Persipasi, Utara, situ kalian harus tahu ini sepak bola. Sepak bola itu tegas, nggak ada pandang bulu, emang anggap musuh-musuh, jujur lah, nggak pernah namanya bohong ya. Tolong ya, kalian harus belajar ini, namanya teori ugly win. Bagaimana cara ugly win? Kalau saya sih ya tulis strategikalnya di buku saya ya, di diary saya, bagaimana caranya nggak usah banyak bola, perlu 10% position, 90% kasih ke lawan, ke musuh kita, nggak apa-apa, penting pada hasil akhirnya Inter Milan menang ya. Saya mau coba itu, selalu berhasil. Probability persen saya 80% dan 70% menang Inter. Kalau saya mikir itu di pikiran saya tulis di buku, sebelum saya tulis saya lihat ya, saya praktekkan di WhatsApp ya. Di WhatsApp di nonton di mana, di handphone, nonton di TV, nonton di laptop ya kan, streaming ya kan di video ya kan, per paket atau apa ya situ harus percaya. Ini teori ugly win itu paling mujarab, paling efektif untuk memenangkan suatu pertandingan, untuk membantu klub kesayangan Anda. Kalau saya sih udah terbukti ya sampai sekarang ya, Inter saya lihat ya, bagi fans MU, fans yang lagi jelek-jeleknya lagi tahun ini, lagi 2025 ya, MU 14, Tottenham kalau bisa ada ya, baca aja ini betul jadi referensi Anda, dan akan belajar caranya. Saya belajar ilmunya nih, share ilmu yang bagus buat kalian, dan akhirnya bagus kan ilmu kalian semua. Nah makanya nonton channel saya apa namanya, saya kasih tahu sekali lagi biar kalian potensi yang saya baca nih, saya tuangkan ke channel saya ini ya, potensinya ke kalian tuh bisa kepelajari, kalian terapkan ilmunya, kalian berhasil ke tim favorit kalian di Indonesia. Banyak Indonesia kan, saya lihat di riset banyak, bukan hanya Inter Milan, semuanya kan besar di Indonesia banyak yang fanin tim-tim Eropa, apalagi kan TV masih banyak RCTI atau apa, banyak sekali. Jadi kalian harus perlu lihat ini, karena emang benar-benar penting buat, misalkan ini penting buat hidup kalian, bikin bad mood kalian di sekolah, di kuliah, di kampus, ataupun di mana saja, di tempat kerja. Kalian harus cepat-cepat nonton channel saya, karena ini penting buat kalian. Kalau misalkan ini penting, kalau saya sih emang penting ya, saya sampai sering chat di Twitter saya juga, penting buat saya itu. Emang ini ya seperti apa ya, hobi, tapi hobi yang bisa buat kalian itu tergila-gila, itu aneh ya begitu. Itu sepak bola saya juga mikir, kok bisa tergila-gila, bisa garis keras atau apa, gara-gara ini malah biasa aja ya, tapi bisa tergila-gila di misalnya negara kita tuh emang gila-gila, sampai ada yang bunuh-bunuhan atau apa, sampai berantem, ada yang diteroyok, ada yang mati, berita saya lihat. Nah itu berarti tergila-gila, itu Persija, level Persija karena sama Viking berantem mulu, gak ada namanya damai-damaian. Nah kalau saya kan Eropa juga ada fans Eropa juga, saya lihat banyak Eropa, Milanista, Interista, Juventini. Saya kan Italia ya, Romanista, Regional itu banyak. Jadi saya tuh musuh saya tuh mereka itu. Kalau di Champions League Eropa, Real Madrid, Barcelona, Gules ya kan, Bayern Munchen ya kan, Dortmund masih ada. Di Indonesia ada Real Madrid, Barcelona banyak kan, ada Manchester United, Mancunian namanya, Arsenal ya kan. Itu musuh saya semua, saya anggap musuh. Kalau ditulis di apa namanya, di biologi, bukan di buku saya, semua anggap saya musuh. Nah biar apa? Biar menang. Cara menangnya adalah kita anggap semua mereka musuh.
Musuh itu apa? Kita nggak mau deket. Kita tuh nggak mau deket, nggak mau jadi teman kalian, nggak mau jadi rival kalian, nggak mau jadi teman, nggak mau deket, nggak mau berhubungan baik sama kalian. Berhubungan yang biasa aja gitu. Ya, musuh pada umumnya kalau misalkan nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa gitu ya, bagaimana. Nah, jadi cara menangnya harus benar serius. Kalian harus bikin feeling, insting good, kalian bikin feeling ke mereka. Rival kalian harus benci, walaupun itu teman kalian sendiri atau saudara kalian sendiri, bikin begitu. Jadi kalau misalkan terketemu, jadi gimana ya, ada tensi gitu ya, tensi naik gitu kan, bisa berantem malah sama sepupu kalian, bisa berantem sama teman-teman kerja kalian, itu nggak apa-apa emang. Cara menangnya begitu. Emang pola susah nomor satu, tapi kan kalau misalkan dimanfaatin dengan baik, kalian ngerti polanya, ya kan, ada polanya biar kan, ada polanya biar kalian disukain orang, bisa kan bikin feeling gimana setelah kali ya. Kalau misalkan kalian udah ahli masternya, kalian baca ini, saya kasih kode begitu aja ya biar kalian ngerti. Nah, di sini kalian pasti ngerti apa yang saya bicarakan. Kalau misalkan udah ahli, pasti ngerti apa yang kalian lakukan di hidup kalian untuk mendapatkan disukai orang lain. Itu susah ya, mencari teman itu susah, satu teman itu susah, nyari 1000 teman, 1000 musuh itu gampang. Itulah ya filosofi kita ya, semua tahu peribahasa itu kan. 1000 musuh gampang saya cari, tapi satu teman itu susah. Bagaimana sih cari teman? Dari sepak bola ini adalah kesimpulannya, dari satu teman ini. Dari sepak bola yang hebat di sepak bola, di futsal itu dapat satu teman. Ya, nyari musuh susah, nyari teman itu gampang. Nyari musuh itu gampang, teman susah. Di sinilah adalah kesimpulan yang saya riset dari riset saya ya kan. Saya akan tuangkan di semua YouTube saya karena saya udah masternya, ahlinya. Saya percaya diri saya bisa nama saya akan cemerlang di dunia ini, tadi ini di sepak bola. Saya percaya diri, nama saya Gamal Pasar Lintang. Saya berterima kasih ya.